langsung aja. Kamu lagi peci? Kalau pakai peci? Kalau nggak pakai, Oh, justru pakai peci lagi. Apa tuh? Coba, Pak. Sudah makan? Fitnah dulu itu begitu. Masih. Oh, pas di drop beliau lari gitu. Yang di tangan mulutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak para sahabatnya untuk menjadikan surga sebagai misi utama untuk dicapai. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan surga sebagai puncak kenikmatan yang keberadaannya harus menjadi satu perkara yang menggiurkan untuk digapai oleh setiap muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memotivasi para sahabatnya untuk meraih surga, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk mencapai surga yang paling tinggi tingkatannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Sesungguhnya surga memiliki 100 tingkatan. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Dan jarak antara satu tingkatan surga kepada tingkatan yang lainnya seperti jarak antara langit dengan bumi. Wa idza sa'altumullaha al-jannah wa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah firdaus, fa innahu a'la al-jannah, karena dia adalah surga yang paling tinggi tingkatannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini sangat jelas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk meraih surga yang paling tinggi tingkatannya, dan dia adalah surga Firdaus. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, surga Firdaus meraihnya dan menggapainya bukanlah sebatas perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan dan mudah, karena menggapai sesuatu yang tinggi dibutuhkan usaha yang lebih besar. Layaknya dalam kehidupan dunia, ketika kita menggapai sesuatu yang rendah, mudah bagi kita untuk menggapainya. Tetapi ketika kita ingin menggapai sesuatu yang jauh lebih tinggi, bagaimana usaha yang akan kita keluarkan? Bagaimana usaha yang akan kita kerahkan? Kita akan berjuang untuk meraih sesuatu yang tinggi. Dibutuhkan tangga, dibutuhkan sesuatu yang tidak sama untuk menggapai sesuatu yang rendah. Dan itulah yang semestinya juga kita sadari di saat kita meraih surga Firdaus.
Untuk meraih surga Firdaus, ma'asyiral muslimin, dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Meraihnya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan berleha-leha. Menggapainya dibutuhkan perjuangan, dan perjuangan inilah yang semestinya ada dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah upaya selain berdoa kepada Allah agar mendapatkan surga Firdaus? Adakah trik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bisa meraih surga yang paling tinggi tingkatannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa arahan bagaimana usaha seseorang untuk meraih surga Firdaus. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku menjamin sebuah rumah di surga yang tingkatannya paling rendah bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia berada di posisi yang benar, walaupun dia berada di posisi yang berhak untuk mempertahankan argumentasinya, tetapi dia tinggalkan. Di saat itulah dia mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di surga yang paling rendah tingkatannya. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang tingkatannya pertengahan bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dalam kondisi dia bercanda. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin untuk kalian rumah yang keberadaannya ada di surga yang paling tinggi. Bagi siapa Nabi memberikan jaminan itu? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik, aku menjamin untuk mereka surga yang paling tinggi. Disinilah semestinya setiap kita berjuang memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Bagaimana kita baik kepada siapapun. Kita baik kepada orang tua, kita baik kepada tetangga, kita baik kepada orang lain, bahkan orang yang menurut kita dia adalah orang yang rendah, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Perjuangan ini ahibati fillah adalah perjuangan yang harus dicapai kalau benar-benar kita ingin meraih surga Firdaus. Miliki akhlak yang mulia, berperilaku baik kepada siapapun, ma'asyiral muslimin, bukan kepada orang-orang tertentu saja. Terkadang kita hanya berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu, kepada para donatur yang memang mereka punya andil, dia memberikan bantuan kepada kita, kita baik sama dia. Tetapi kepada orang yang tak memiliki andil dalam kehidupan kita, terkadang kita cuek, kita acuh, tak peduli dengan dia. Padahal berakhlak mulia tidak pandang bulu, ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka potensinya meraih surga Firdaus besar untuk dia dapatkan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, akhlak yang mulia sebab terbesar banyaknya manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa sebab terbesar yang banyak manusia itu masuk ke dalam surga? Apa sebab terbesar ya Rasulullah manusia banyak masuk ke dalam surga? Apakah karena hafalan Qur'annya? Apakah karena ilmunya? Apakah karena dia seorang ustadz? Apakah karena dia seorang ulama? Apakah karena dia penghafal Quran?
dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaannya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang baik, ma'asyiral muslimin, itulah yang menjadi sebab banyaknya manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya, akhlak yang mulia adalah sebab yang paling mudah seseorang dengannya menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita benar-benar memiliki akhlak yang mulia dalam diri kita ini. Karena dia telah menjadi satu jawaban bagaimana untuk meraih surga Firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang menjadi prinsip seseorang dikatakan akhlak yang mulia itu? Adakah prinsip yang paling pokok seseorang dikatakan akhlak yang mulia dia telah berhasil mencapainya? Abdullah ibn al-Mubarak menyebutkan bahwa husnul khuluq, akhlak yang mulia, 3 hal yang harus dia capai. Yang pertama, bastul wajah. Dia memiliki wajah yang selalu ceria di hadapan saudaranya. Dia memiliki wajah yang selalu senyum di hadapan saudaranya. Talaqatul wajh. Dia berusaha memberikan kegembiraan kepada siapapun dengan wajahnya yang ceria, dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah engkau merendahkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun engkau hanya berwajah ceria di hadapan saudaramu. Allahu akbar. Boleh jadi ma'asyarul muslimin, senyuman kita di hadapan saudara kita itu yang mengantarkan kita masuk dalam surga Firdaus. Tidak ada yang tahu. Setiap kita tidak ada yang tahu amalan apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Jangan kita meremehkan perkara yang kecil. Boleh jadi perkara yang kecil itulah yang mengantarkan kita masuk dalam surga Firdaus. Oleh karenanya Nabi SAW juga pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka, walaupun kalian hanya menginfakkan setengah butir kurma. Jangan merendahkan kebaikan walau sekecil apapun, ma'asyarul muslimin. Dan siapa di antara kita yang menganggap bahwa senyuman di hadapan saudaranya adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan walaupun orang banyak memandang itu sesuatu yang kecil, tetapi yakinlah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau berjuang memberikannya kepada saudaramu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah akhlak. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan ini adalah pokok yang pertama, dengan cara berwajah ceria di hadapan saudaramu. Hilangkan kebiasaan bermuka masam. Hilangkan kebiasaan marah. Karena marah ini bisa menjadi sebab seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat dan dia meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, berikan aku wasiat. Apa kata Nabi SAW? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Subhanallah. Oleh karenanya ahibati fillah, marah ini bukan bagian dari akhlak yang mulia. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan sebuah jaminan surga bagi mereka yang tidak marah. Dan Nabi memberikan sebuah motivasi agar mereka tidak merendahkan amalan kebaikan sekecil apapun, dengannya berwajah ceria. Oleh karenanya ahibati fillah yang dimuliakan Allah, apabila kita termasuk orang-orang yang sulit memiliki wajah yang ceria, cobalah dia berlatih, bercermin, melihat
bagaimana cara dia memberikan rasa ceria kepada saudaranya dengan mimik wajahnya. Berusahalah untuk senyum. Biasakan ini. Kalau bisa dia terapi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok yang kedua, seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia adalah badlul ma'ruf. Dia selalu berjuang melakukan kebaikan. Badlul ma'ruf, dia selalu menebarkan kebaikan, berjuang melakukan kebaikan. Setiap ada peluang kebaikan, dia kejar kebaikan itu. Tanpa harus ada orang yang melihat dia, tanpa harus seorang ustadz yang melihat dia, tetap dia melakukan kebaikan. Berjuang ahibati fillah untuk meraih surga Firdaus. Meraih kebaikan adalah meraih surga Firdaus. Kemudian yang ketiga, Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan prinsip seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia adalah kafful adha. Dia menahan dirinya dari mengganggu orang lain. Dia tidak mengganggu siapapun. Dia tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Dia berusaha untuk tidak menzalimi dan menyakiti siapapun. Inilah seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya pernah dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ada seseorang yang dia rutin dan rajin mengerjakan salat malamnya. Dia rajin bersedekah dan dia rajin berpuasa Senin dan Kamis. Rajin berinfak, rajin berpuasa sunnah, rajin mengerjakan salat malam. Tetapi Nabi mengatakan apa? Dia adalah penghuni neraka. Subhanallah. Terheranlah para sahabat mendengarkan itu. Bagaimana mungkin seseorang yang ahli ibadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi SAW justru mengatakan, memberikan satu vonis, dia adalah penghuni neraka. Maka Nabi SAW membocorkan rahasianya. Kenapa dia termasuk penghuni neraka? Karena dia tidak bisa menjaga kenyamanan untuk tetangganya. Dia tidak bisa memberikan kenyamanan untuk tetangganya. Hanya karena itu, ma'asyiral muslimin, subhanallah, hanya karena itu dia terancam masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala setelah sekian banyaknya kebaikan yang dia kerjakan. Oleh karenanya, berusahalah untuk memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Mana yang harus saya perbaiki? Karena saya yakin setiap kita ada sisi gelapnya. Setiap kita pasti ada keburukan dalam diri kita ini. Maka perbaikilah sisi yang gelap itu. Perbaiki yang tidak baik itu. Mungkin masih ada muamalah kita yang tidak baik dengan orang-orang tertentu. Perbaiki dari sisi itu. Engkau baik dengan orang lain tapi engkau tidak baik dengan orang yang ini. Perbaiki dengan siapapun. Engkau pernah tidak berbuat baik kepada si fulan, perbaiki ini. Perbaiki hubungan itu. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara indikasi seseorang dikatakan memiliki akhlak yang baik adalah dia mencintai saudaranya. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang mencintai umatnya. Siapa yang tidak kenal dengan kisah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekah? Beliau tak diterima dakwahnya, sehingga beliau dicaci, dimaki, diusir. Maka beliau mencoba mencari lahan dakwah. Beliau pergi ke Taif, ke negeri Taif, dengan harapan di sana mungkin ada yang mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata sesampainya di sana, penduduk Taif telah diinfokan bahwa akan datang seseorang yang menyampaikan agamanya, yang menyampaikan risalahnya. Maka ganggu dia, dikompori penduduk Taif, anak-anak penduduk Taif dikompori. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad SAW, lemparan batu langsung terarah kepada beliau. Subhanallah. Sehingga cucuran darah mengalir di tubuh yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dalam kondisi yang kritis,
beliau beristirahat di sebuah pohon, di bawah rindangan pohon, dalam kondisi darah yang bercucuran. Maka kemudian di saat itulah datang utusan Allah dari kalangan malaikat, Malaikatul Jibal. Dia adalah malaikat penjaga gunung, yang di tangannya kendalinya gunung. Dikirim oleh Allah Azza wa Jalla malaikat ini kepada Nabi SAW dengan tujuan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka datanglah malaikat ini kepada Nabi SAW, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim untuk mendatangimu. Sesungguhnya aku adalah malaikat gunung. Seandainya engkau mengizinkan, aku campakkan penduduk Taif yang telah melemparimu batu. Aku akan angkat gunung Abi Qubays yang ada di Makkah. Aku akan angkat gunung itu dan aku akan campakkan kepada penduduk Taif yang telah melemparimu batu. Subhanallah. Bagaimana seandainya kita berada di posisi Nabi Muhammad SAW? Mungkin kita akan mengatakan, ini adalah satu kabar gembira. Yang telah melempariku batu, campakkan kepada mereka. Tidak punya adab mereka, tidak punya akhlak mereka, tidak punya etika mereka. Mungkin itu akan kita katakan. Tetapi lihatlah Nabi Muhammad SAW. Beliau berjuang meraih surga Firdaus. Beliau berjuang tidak menyimpan dendam. Beliau Nabi SAW mengatakan, jangan kau lempari penduduk Taif dengan gunung itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya tidak tahu saja mana kebenaran, mana yang tidak benar. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi mendoakan untuk mereka petunjuk dan hidayah. Semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka penduduk Taif. Allahu Akbar. Dilempari batu, bercucuran darah, cacian dan makian yang didapatkan Nabi SAW. Tempatkan Anda di posisi itu, ma'asyur muslimin. Tetapi Nabi SAW dengan dadanya yang lapang, dengan hati yang bersih dari kebencian, dari dada yang bersih dari dendam, beliau SAW sangat nampak dan terlihat akhlaknya dan perjuangannya mencapai surga Firdaus. Beliau mengatakan, jangan kau lempari mereka dengan gunung. Dan aku berharap kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, semoga di antara mereka ada yang menerima Islam nantinya. Subhanallah. Lihat bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada umatnya. Nabi ingin mereka selamat. Dilemparinya Nabi dengan batu karena mereka belum mengetahui ini benar. Makanya itu yang dilakukan kepada Nabi SAW. Subhanallah, budi pekerti apa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ahnaf mengatakan, Ra'sul muru'ah, puncak seseorang dikatakan akhlak yang mulia, dua, talaqatul wajah wa tawaddud ila nas. Puncak seseorang dikatakan akhlak yang mulia, dua, talaqatul wajah, dia selalu berusaha ceria di hadapan saudaranya, berwajah seri di hadapan saudaranya. Kemudian yang kedua, dia mencintai manusia. Dia mencintai manusia, mencintai seorang muslim, mencintai seorang mukmin, berjuang mencintai mereka yang menjadi saudara kita. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berat. Karena akhlak yang mulia mencangkup semua komponen kebaikan. Akhlak, seseorang tidak marah, akhlak. Seseorang tidak berdusta, akhlak. Seseorang tidak merendahkan orang lain, akhlak. Seseorang tidak berdusta, akhlak. Seseorang selalu menghormati saudaranya, akhlak. Seseorang menghargai saudaranya, akhlak. Silaturrahim, akhlak. Menjenguk orang sakit, akhlak. Semua pintu-pintu kebaikan, bahagia daripada akhlak, dia berjuang melakukan semuanya. Pantaslah dia dijamin oleh Nabi SAW meraih surga Firdaus. Karena setiap kebaikan dia berjuang untuk mencapainya, setiap kebaikan dia berjuang untuk meraihnya, setiap kebaikan dia berjuang untuk melaksanakannya. Pantaslah dia mendapatkan kemuliaan surga yang paling tinggi. Maka ingatlah, segala sesuatu yang mulia tidak akan pernah didapatkan dengan sesuatu yang mudah.
Harus ada pengorbanan dan perjuangan. Disinilah hendaknya setiap kita memaksimalkan diri untuk berpacu di atas kebaikan dan kemuliaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraihnya. Fastabiqu al-khairat. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin agar senantiasa berbekal dengan ketakwaan, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa berjumpa menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, akhlak yang mulia adalah tanda sempurnanya keimanan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah isyarat bahwa untuk mendeteksi kadar keimanan kita, lihatlah bagaimana akhlakmu. Bagaimana akhlak yang kau miliki. Disitulah engkau bisa mengkadar keimanan Anda dalam diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia ini bahwa manusia, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Allahu akbar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maka kalau kita memiliki akhlak yang mulia, maka itulah identitas keimanan kita. Tetapi kalau seandainya kita jauh dari akhlak yang mulia, pertanda bahwa keimanan kita adalah iman yang lemah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berakhlak mulia tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan adab dan etika dengan hewan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk selalu berbuat kebaikan dalam segala urusan. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila engkau ingin menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Subhanallah. Ketika Nabi SAW mendapati ada seorang sahabat yang akan menyembelih hewannya, Nabi mendapati sahabat ini sempat-sempatnya mengasah pisaunya di hadapan hewan yang sudah siap untuk dipotong, yang kakinya sudah diletakkan di leher kambing itu. Sempat-sempatnya dia mengasah pisau di kala itu. Maka Nabi menegurnya dan mengatakan, kenapa engkau tak melakukan itu sebelumnya? Apakah engkau ingin membunuh dia 2 kali? Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi SAW membawakan perasaannya kepada hewan. Subhanallah. Lihatlah bagaimana seorang wanita yang dikenal pezina, tetapi ternyata diampunkan dosa-dosanya karena hanya memberikan seekor anjing minuman. Memberikan minuman kepada seekor anjing, hewan membuat dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak ahibati fillah. Subhanallah. Maka berhati-hati kita. Bukan berarti hewan lantas tidak kita lakukan dengan cara yang baik. Oleh karenanya ada seorang wanita terancam masuk neraka karena dia tidak berperilaku baik dengan seekor kucing.
'udhibat imra'atun fi hirratin la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la ta'kul min khashashil ard. Diazab seorang wanita, disiksa seorang wanita hanya karena perihal seekor kucing. Dia mengurung kucing itu. Dikurung kucing itu, tidak dia berikan makan, tidak dia berikan minuman, tidak pula dibiarkan kucing itu mencari makan sendiri. Diazab dan disiksa hanya gara-gara itu. Dia mentelantarkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwatal iman, kalau wanita itu diazab hanya karena seekor kucing, bagaimana kita dengan orang lain, seorang mukmin, seorang muslim yang kita rendahkan martabatnya, yang kita hinakan kedudukannya? Wal'iyadzu billah. Di mana kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla? Di mana kita letakkan posisi kita di hadapan Allah nanti, ma'asyiral muslimin? Oleh karenanya, hendaklah setiap kita berusaha untuk membenahi diri, memiliki akhlak yang mulia, berjuang karena kita ingin mencapai surga yang paling tinggi tingkatannya. Dan Nabi SAW mengajarkan satu doa, meminta kepada Allah agar dikaruniakan akhlak yang mulia. Di antara doa Nabi SAW, dan ini termasuk di antara doa iftitah yang Nabi baca dalam salatnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al akhlaq wa sayyi'al akhlaq, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikan aku petunjuk, hidayah, karuniakan kepadaku akhlak yang baik, amalan yang baik. Tidak ada yang mampu memberikan kebaikan akhlak ini kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkan aku dari akhlak yang tidak baik, perkara amalan-amalan yang tidak baik. Tidak ada yang mampu menjauhkan keburukan itu kecuali Engkau ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan kita untuk meraih surga Firdaus, tetapi trik-triknya juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih surga Firdaus dengan akhlak yang mulia, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk mudah meraih akhlak yang mulia. Dengannya Allah mudahkan kita menggapai surga Firdaus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقنا سيء الأخلاق وسيء الأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر
استووا استقيموا اعتدلوا luruskan shaf rapatkan shaf hingga tasbih subuh min tamam as-salat Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله